Pikiran akan menjadi kata-kata, kata-kata akan menjadi tindakan, tindakan akan menjadi sebuah kebiasaan. Kebiasaan akan membentuk karakter, dan karakter yang akan menuntun ke takdir hidup kita. Kalau pikiran kita selalu positif, akhirnya kata-kata kita pun akan selalu positif. Kata-kata yang positif tadi menjadikan kebiasaan kita juga menjadi positif. Kebiasaan yang terus berulang-ulang dan berulang-ulang itu yang akan membentuk karakter atau kepribadian, sehingga masa depan kita pun insya Allah menjadi positif. Begitu pula sebaliknya, kalau pikiran kita selalu dipenuhi dengan hal-hal yang negatif, tidak percaya diri, tidak optimis, selalu pesimis, selalu menyalahkan, maka kata-kata yang keluar pun akan sesuai dengan apa yang kita produksi oleh pikiran kita. Kata-kata yang keluar pun akan menjadi negatif, tidak percaya diri, selalu pesimis, dan selalu menyalahkan keadaan. Dari kata-kata yang negatif tadi akan membuat tindakan kita menjadi negatif juga. Tindakan yang negatif tadi menjadi berulang-ulang sehingga membentuk karakter yang rapuh dan mudah patah. Dan itu yang akan menjadikan masa depan kita pun menjadi negatif. Berpikir positif artinya kita memenuhi ruang dalam pikiran kita dengan muatan-muatan yang positif. Karena pikiran kita lah yang membentuk personal branding kita atau image yang melekat pada diri kita. Oh, si Abdi yang pemalas itu ya. Oh, si Andi yang rajin itu ya. Image yang keluar dari orang tentang kita semua berawal dari pikiran kita sebenarnya. Kenapa kita dicap pemalas? Karena pikiran kita dipenuhi oleh hal-hal yang pesimis. Karena pesimis tadi menjadikan tindakan kita menjadi tidak bergairah dan selalu mengabaikan sesuatu. Akhirnya kita menjadi seorang pemalas. Cara berpikir yang benar akan menuntun orang untuk selalu berpikir positif dan selalu berbaik sangka serta sistematis. Begitu juga dengan cara berpikir yang salah. Cara berpikir yang salah akan menuntun orang untuk selalu berpikir dari sisi negatif dan selalu berburuk sangka. Karir kita pun sebenarnya tidak ditentukan oleh seberapa pintar kita. Para pakar pengembangan diri sepakat bahwa orang yang memiliki karakter diri yang baik, peluang untuk suksesnya lebih besar daripada orang yang mempunyai karakter yang buruk. Bahkan, para pemimpin akan memilih orang-orang yang memiliki karakter baik untuk dijadikan tim, karyawan, atau partner kerja. Pintar mungkin bisa membuat Anda memiliki jenjang karir yang tinggi. Tapi pintar dengan karakter yang terpuji bisa membawa Anda ke jenjang yang tidak bisa diperoleh oleh orang yang cuma memiliki kepintaran. Jaga pikiranmu karena pikiran yang akan menjadi ucapan. Jaga ucapanmu karena ucapan yang akan menjadi tindakan. Jaga tindakanmu karena tindakan yang akan menjadi kebiasaanmu. Jaga kebiasaanmu karena dari kebiasaan itu yang akan menjadikan karaktermu. Dan jaga karaktermu karena karakter yang akan menentukan nasibmu. Terima kasih. Nanti. Iya, ini luar biasa. Itu ya sesuai dengan YouTube saya, Pak ya? Iya, besar banget nih, besar banget nih. Bahkan lebih lebih impresif dari yang di YouTube tuh. Lebih bagus ya? Jadi faktanya memang besar sekali nih, luar biasa ini. Dan lebih besar dan itu rata ya, semua ya. Hampir semua rata. Hampir semuanya tuh kayak gitu. Ini apa lagi nih? Ada banyak sekali nih. Ya nanti itu Pak jadiin bibit nanti Pak. Ini malah yang ini 1,4 Pak ya. 1,4. Besar 1,5. Udah ya Pak ya. Nah, oke para sahabat tani dimanapun Anda berada, hari ini saya didampingi oleh Bapak Hadiman, pembina P4S yang ada di Bali. Hari ini saya kedatangan Bapak dari mana Pak? dari Jakarta Pak. Oh, dari Jakarta. Budiarso. Nah, Pak Budiarso yang mau rencana nanam paneli di mana? Di Rembang Pak. Di Rembang. Nah, hari ini tentu suatu kewajiban saya sebagai P4S, petani muda klien PPPSB, untuk sedikit berbagi. Karena ilmu yang utama dalam pertanian adalah dari alam dan petani lainnya. Di sini saya akan sedikit menjelaskan. Karena kalau kami di Bali itu melakukan penanaman paneli tentu sulur tidak seperti yang dulu 1-2 ruas.
kita minimal 1 meter 2 meter Pak ya. Iya. Ini saya jelaskan dulu. Keuntungan untuk menanam sulur 2 meter tentu bisa saya jelaskan Pak. Nah, di sini saya jelaskan. Selain daripada nanti keluar tunasnya besar Pak, langsung kayak ini Pak. Iya. Langsung besar. Nah, juga berpotensi tanaman kita lebih cepat berbuah atau berbunga ya. Iya. Nah, terus untuk tajar Pak, kalau buat tajarnya nanti Bapak jangan terlalu keras ya. Terlalu keras. Jangan terlalu keras. Ini harus agak rongga-rongga begitu akar paneli bisa masuk seperti ini. Ya. Nah, ini satu keuntungan kita tidak terlalu padat membuat tajar paneli dengan kokofiber dengan seperti ini. Satu kita bisa hemat satu bahan ya. Bahan. Nah, saya sarankan nanti kalau Bapak yang sudah buat sampai diameter 40 itu nanti kalau nanam yang berikutnya maksimal ada 4 ya Pak ya, 4 sulur. Jangan kebanyakan karena kalau kebanyakan nanti cenderung juga tanaman kita kurang nutrisi. Ibarat kita sebagai manusia kalau banyak anak yang cari makan hanya satu kan susah ya. Nah, itu. Mungkin untuk perlakuan di media tentu kita harus terus perhatikan kebutuhan daripada tanaman ini, yaitu N-nya, D dan lain sebagainya. Untuk tanaman paneli ini seimbang Pak. Ya, seimbang. Dan saya sarankan karena Bapak sudah mulai membuat tempatnya, nanti kalau sudah proses berikutnya itu tetap pertahankan ke pola organik. Karena dengan pola organik tentu tanaman kita akan umurnya lebih panjang, walaupun kelihatan lambat di depan Pak. Di sekat kita kalah dengan produk-produk kimia. Ya. Nah, tapi kita nanti berikutnya dari segi umur tanaman dengan kesehatan tanaman bisa kita pertahankan. Karena apa? Media itu penting juga dikasih makan Pak. Kalau dengan organik kita ngasih makan juga media, bukan hanya tanaman. Tapi kalau dengan misalnya kimia kita justru cenderung ke tumbuhan saja. Media kita terkurangi atas apa yang ada kandungan di media kita. Nah itu Pak. Nah terus saya bisa jelaskan Pak, tanaman paneli ini itu akan mau mengeluarkan bunga ketika sudah usia. Usianya kalau kita tanam 1 meter, kalau kebutuhan nutrisinya sudah pas untuk perubahan dari masa regeneratif, tentu akan mengeluarkan bunga. Penting pertama harus ada pemotongan pucuk. Ya. Paneli sehebat apapun dia subur dan lebat, kalau tidak pastinya tidak akan mengeluarkan bunga. Itu yang pastinya. Dan paneli juga tidak bisa dikawinkan oleh alat-alat yang lain yang tanpa dukungan manusia. Harus manusia. Nah ini keunikan paneli, maka harganya bisa dipertahankan karena dia harus kita lakukan langsung ya. Tidak ada yang lain, misalnya pengawinan dengan sistem semprot atau tidak ada manual dari manusia. Nah nanti juga kalau Bapak sudah nanam, misalnya usia di 2-3 bulan sudah ada keluar tunas Pak ya. Nah contoh misalnya ini tanaman sudah ngeluarin tunas Pak ya. Ada 10 daun, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 daun. Itu harus ada pemotongan pucuk Pak kayak ini. Oh gitu ya. Kenapa harus ada pemotongan pucuk? Ketika kita sudah melakukan melakukan penanaman sampai 5-4 bulan, agar batang sulur paneli ini lebih besar. Karena kalau sulurnya besar, batangnya besar, cenderung nanti buahnya akan besar. Ya. Karena apa Pak? Buah paneli itu rata-rata dia bisa besar seperti besarnya sulur. Nah contohnya seperti ini. Iya. Sama ya. Ya. Kalau kecil dia akan cenderung kecil. Contoh yang kecil. Nah ini Pak. Kalau sudah kecil dia kecil juga. Ya. Maka kita di awal bagaimana tanaman paneli kita ini harus subur. Buat batang besar. Sehingga juga berpotensi akan mengeluarkan grade-grade buah paneli yang besar. Nah itu perlakuannya. Yang penting juga di sini Pak, nanti kalau sudah usia 2 tahun tanaman ini yang seperti ini kita gunting Pak. Ya, potong ya. Akarnya ya. Negara ya. Jangan kebanyakan ditempelkan di tajar.
hanya beberapa akar gantung aja ditempelkan untuk mencari nutrisi. Karena kalau nanti banyak akar yang nempel ke pajar, itu cenderung nanti ke fase pertumbuhan saja. Dia tidak ada stressing sehingga lambat berbunga. Dan jangan pernah nanti ketika sudah syukur-syukur ya Pak ya, nanti tanaman yang kita tanam di sana itu lagi satu tahun dan 2 tahun itu sudah lebat. Pemotongan itu kita bisa lakukan setiap 6 bulan untuk memperbanyak sulur. Setiap 6 bulan ya? Ya, kita lakukan. Tapi dilihat juga tanaman perkembangannya Pak. Nanti kalau masih pendek kan nggak bisa ya. Nah, jangan juga terlalu banyak dibuatkan sulurnya itu ngeluarin tunas. Ya, nanti juga kebutuhan nutrisi di sini agak kurang karena kebanyakan tunas yang tumbuh sehingga tanaman kurang bagus. Ya Pak ya. Nah tentu ketika sudah kita itu lakukan, penting juga kita melakukan pemupukan secara kontinu, dengan POC, pupuk organik cair itu ya 3 bulan sekali. 3 bulan sekali. Ya. Kalau medianya mungkin nanti ditambah 6 bulan sekali ya. Nanti kita lihat perkembangannya tanaman kita bagaimana subur dan sebagainya. Dan perlu saya sampaikan tanaman paneli itu yang bagus ada yang sebulan sudah ngeluarin tunas. Sebulan sudah ngeluarin. Ya ada juga yang sampai 3 bulan Pak. Ya, biar tidak kaget. Saya semuanya kasih tahu di awal biar tidak kaget karena banyak petani dia baru 2 minggu kok belum apa-apa ini Pak Wayan. Karena ada proses stressing juga dulu kadang. Sebulan, 2 bulan baru semua ngeluarin. Jadi paling cepat sebulan, mungkin agak 3 bulan ya. Nah persoalannya gini Pak. Ini kan dia nanti kalau sampai bawah, terus kan nanti ke atas lagi. Nah persoalannya adalah kalau yang di bawah itu akarnya itu nanti akan nempel di media yang di bawah apa nggak bisa? Begini Pak, kalau tanaman kita belum memasuki usia 2 tahun, mungkin sulur yang dari atas ini kita wajib bawa turun lagi Pak, kayak ini kan. Sampai ke bawah. Nah, tapi jangan ditimbun Pak ya, kayak ini kan saya tidak timbun. Oh ini enggak ditimbun? Kan tidak ditimbun kan, ini kan. Nah, kasih naik lagi kan. Nah, setengah seperti ini sampai di sini kita pangkas lagi Pak. Ya. Di sini pangkas nanti kan keluar tunas di sini lagi. Tapi ada cabang baru untuk persediaan ke depan misalnya mau pembungaan. Kalau terus begitu aja berjalan begitu tidak efektif dan tidak akan banyak keluar. Karena posisinya dia harus seperti ini semua. Baru dia akan ngeluarin ya. Paham kan? Paham. Praktek langsung kita karena nanti kalau banyak petani langsung digulung begitu aja. Ini kan satu sulur jadinya. Tidak ada sulur yang cabang-cabang kayak gini tidak. Makanya dengan adanya pemotongan nanti di sini keluar juga tunas, jadi juga seperti itu kan kayak rambut jadinya. Inilah yang seperti ini kan potensi banyak mengeluarkan. Dan yang penting yang di bawah ini nggak perlu harus ditimbun lagi. Nggak harus ditimbun lagi. Ya, dan saya sampaikan di awal karena nanti pasti melakukan kita penanaman. Nanam paneli jangan ditimbun banyak. Karena kalau ditimbun banyak nanti ceruk kuning dia Pak. Dan dia potensi kesumbatan. Direbahkan, dikasih mendarat aja begitu ya. Nah, udah dia ngeluarin. Bisa nanti karena begini Pak, kalau kami sebenarnya di Bali di Perpates ini lebih baik kita pendampingan praktek langsung di lapangan. Apalagi Bapak nanti penanaman skalanya agak besar, tentu kita harus action langsung di lapangan Pak. Karena dalam proses berbudidaya kalau hanya teori itu berbeda kadang dengan apa yang kita lakukan di lapangan Pak. Prosesnya itu karena kita harus beradaptasi dengan lingkungan di sana. Dan kalau untuk media tanam paneli tentu juga perlakuannya tidak sama di setiap NDPL. NDPL rendah tentu beda. Ini yang tadi saya jelasin, yang tinggi beda. Nah disinilah kebanyakan kita di Indonesia kita melakukan pembuatan media, memperlakukan pembuatan komposisinya itu sama seperti orang nanam di MDPL tinggi dan di daerah. Nanti saran saya kalau di MDPL Bapak itu penting pakai serabut kelapa penutup atasnya yang kering. Kenapa demikian? Karena tempat itu kering. Panas. Karena kalau ada serabut kelapa yang belum jadi cocofiber itu untuk menyimpan air. Nanti kalau di MDPL rendah tentu kita air yang agak kekurangan. Kalau di MDPL tinggi tentu air berlebihan.
Ini harus dijaga keseimbangannya karena tanaman paneli ini dia membutuhkan air yang tidak banyak, tapi dia membutuhkan air. Ya, Pak ya. Nah, pertanyaannya adalah ini. Untuk perawatan yang tadi air, air, berapa hari sekali itu disiram air? Begini Pak, kalau musim kemarau, kita tanaman paneli 2 hari sekali bisa. 2 hari sekali ya? 2 hari sekali. Berapa menit itu untuk itu kita kalau pakai sprinkle, kita lihat daripada kelembaban media aja. Jangan sampai terlalu basah sekali dan jangan hanya sekedar. Karena kalau kita sekedar kadang-kadang baru di atasnya saja misalnya kelihatan basah sudah kita hentikan. Mungkin kita ambil media ini, tapi belum sampai airnya. Ketika media itu kan pegang Pak ya, tidak sampai mengeluarkan air tapi sudah basah rasanya. Paling ya kalau pakai pendorongnya itu paling lama kalau kita nanam 1000 dengan pendorong sanyo yang bagus itu kita 3-5 menit juga. 3-5 menit ya. Ya. Nah, tergantung ya dari sistem irigasi ininya kita yang pengairannya. Nah, persoalannya gini. Ada tajar, ada media, terus ada daun. Ya. Nah, di bagian mana saja yang harus kena air. Sebenarnya kalau untuk tanaman paneli dia full harus kena Pak. Makanya saya sarankan nanti Bapak pakai sprinkle saja, jangan pakai tetes di bawah ya. Karena daun ini juga butuh daripada N yang terkandung pada air. Ya, itu kita siram semua. Kita nyiram langsung media, tajar semua ada simpanan untuk makanan. Tapi kan kelembaban juga terjaga kalau musim kemarau. Kalau tajar ini basah dia kan sejuk jadinya Pak. 2 hari sekali, 3-5 menit. Siap bagus. Nah bisa ditanyakan lagi Pak. Kalau proses pengawinan nanti saja lah. Iya betul. Pak ini lama-lama kan bisa. Gini Bu, dari pengalaman. Sebenarnya gini Bu, untuk ini, walaupun nanti kawatnya kadang ada yang rusak ya, kan ada ngarat ya, akar ini sudah menjaga daripada ini. Ini bisa lihat kan? Iya. Yang bagus juga akarnya. Dia tidak akan lepas kayak ini ke sini. Dia sudah terikat dengan akarnya. Aman yang itu. Iya. Sebenarnya pakai pipa ini aja dalamnya, kalau udah pakai ya rampung. Tajar kaki itu sebaiknya pakai misalnya hijau. Nah ini ada yang berpendapat gitu. Karena gini, karena ini tanaman vanili ini kan bisa sampai 20 tahun sekali nanam, kemudian itu umurnya bisa sampai 20 tahun. Nah kalau hanya pakai cocofiber itu bisa jadi cepat busuk, cepat aus. Maka ada yang nyaranin itu pakai hijau. Nah itu gimana Pak? Kalau pendapat saya, kenapa saya lebih fokus memakai serabut kelapa ataupun cocofiber. Cocofiber ini juga kalau yang cocofiber yang aslinya ibarat orang buat keset itu dia tahunan juga sebenarnya. Betul. Itu yang belum mungkin orang yang fokus ya. Terus kalau pakai hijau itu kalau kami di Bali sebagai contoh itu kita pakai atap, itu air tidak menyerap, dia larut. Sehingga kalau kita melakukan penyiraman nutrisi, karena tajar ini harus memiliki 2 fungsi untuk penyerapan nutrisi juga, justru solusi yang terbaik adalah pakai tajar kokopit atau cocofiber seperti ini. Dan hijau belum ada bukti. Kalau kami di Bali kebetulan belum ada yang pakai hijau. Kalaupun ada hanya sekedar buat seni tajar ya Pak. Nah satu lagi Pak terkait dengan tajar tadi. Nah kan cocofiber itu jenisnya kualitasnya banyak Pak. Ada yang sangat bagus, ada yang curah. Nah untuk media tanaman vanili baiknya itu yang kualitas yang seperti apa untuk yang cocofiber, karena cocofiber ini bisa dipakai untuk keset macam-macam. Nah menurut Bapak kalau saya karena tajar kita biar memiliki multifungsi, tentu kita yang curah aja Pak. Curah aja ya. Karena yang curah itu masih ada sedikit serbuknya.
yang sebagai media untuk akar paneli mencari makan juga. Cocok. Kira-kira cocok lah. Ya? Cocok. Kalau kita pakai kopi bar ya, kopi barnya yang begitu kualitas super, ekspor, itu kandungan untuk kemedianya enggak ada. Betul. Kan gitu. Iya. Cocok, setuju. Ya. Oke. Kayaknya jelas Pak. Tidak ya? Jelas ya. Ya mudah-mudahan nanti kita seiring berjalannya waktu kita belajar bersama-sama. Insya Allah. Saya sendiri juga tidak memiliki banyak ilmu Pak. Tapi mari kita belajar bersama. Kita dekat sering sama tanaman. Justru mereka yang akan ngasih kita yang Yang penting Bapak nanti saya undang untuk mendampingi penanaman perdana siap di tempat saya sehingga bisa langsung praktek ilmu nyata Iya. Ini menjadi penting karena gampang-gampang susah memperoleh vanili ya, budidaya vanili. Ini saya sebagai pemula mau jadi petani vanili yang di usia senja, tapi nanti anak-anak saya yang akan meneruskan. Nah kira-kira gini Pak, langsung aja saya balik bertanya jadinya. Iya. Kira-kira ketika Bapak walaupun hanya beberapa jam di tempat saya, inspirasi apa yang bisa Bapak banyak dapatkan? Pak yang saya pelajari di sini ya. Pertama, saya sebetulnya sudah mengamati dan belajar dari berbagai YouTube Bapak. Bersama Pak Hadiman Mas Diki yang dirujuk oleh Pak Juniawan. Nah, setelah saya lihat sendiri di tempat yang sejuk ini yang sangat bagus pemandangannya, saya menjadi tambah yakin bahwa dengan pengalaman Bapak bisa berbagi dan filosofi Bapak untuk berbagi itu menjadi sangat inspiratif ya. Dan moto Bapak sama dengan saya, yaitu kita ikhlas ya. mulai awal, dan itu yang selalu saya berdoa kepada Tuhan diberi keberkahan karena kita memang ikhlas untuk mengawalinya ya. Jadi kalau semua istri saya, anak saya ikhlas semuanya, itu akan jauh lebih bagus dan lebih lancar Pak. Betul. Karena kita memelihara ini kan memelihara barang yang hidup. Hanya dia tidak bicara. Yang memberi hidup kan Tuhan. Iya. Ya. Kalau kita banyak memberi hidup tanaman, kita pun akan diberi hidup oleh tanaman. Pasti dia interaksi antara manusia dengan alam, alam dengan manusia, dan dua-duanya kepada Tuhan yang itu yang menjadi sangat bagus. Oke Pak, terima kasih kunjungannya sharing santai hari ini. Semoga apa yang kita lakukan bisa memberikan semacam juga motivasi dan inspirasi bagi teman-teman yang menonton channel YouTube Brinaya DSW nantinya. Nah tentu kita jadi petani harus fokus para sahabat, apapun komoditi Anda yang Anda tekuni, karena orang-orang yang fokus yang akan mendapatkan bonus dari apa yang mereka tekuni. Salam sehat kaya luar biasa. Ketemu lagi dengan channel YouTube Brinaya DSW di video-video berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan komennya. P4S, Petani Muda Keren PPPSD adalah solusi sharing santai untuk mendapatkan solusi yang kami bisa sampaikan. Salam sehat kaya luar biasa. Rahayu.